Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini dosa besar yang selanjutnya yaitu aklu malil yatimi wa zulmihi, memakan harta anak yatim secara zalim. Ini adalah termasuk dosa besar. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya. Wasayaslauna sa'ira, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Seorang yang makan harta anak yatim dengan zalim, maka api bergejolak keluar min fihi, dari mulutnya. Keluar bergejolak api dari mulutnya. Dari mana lagi? Wa min masamihi, dari pendengarannya keluar. Wa anfihi, keluar api bergejolak wa anfihi, dari hidungnya. Wa ainaihi, dan keluar api bergejolak dari kedua matanya. Na'udzubillah min zalik. Bahkan dalam riwayat yang lain, keluar pun dari duburnya itu keluar. Masya Allah. Dari lubang-lubang yang ada di badannya akan keluar api yang bergejolak, lahab. Dari mulutnya, dari telinganya, dari hidungnya, dari kedua matanya, bahkan dalam riwayat yang lain dari duburnya. Ya'rifuhu man ra'ahu ya'kulu malal yatim. Saat itu orang-orang yang melihat dia tahu bahwa dulu waktu di dunia dia adalah orang yang makan harta anak yatim dengan zalim. Maka Allah tunjukkan saat hari berbangkit itu. Jamaah yang kami hormati, oleh karena itulah sangat penting kita menjaga amanah harta anak yatim. Al-muhafazatu ala amwali al-yatama wal wajib ala man yali amwala al-yatama ayyuhafidhu ala amwali al-yatama. Orang-orang yang diberi tanggung jawab amanah terhadap harta anak yatim agar menjaga harta itu. Jangan zalim, jangan sewenang-wenang dia makan harta anak yatim itu dengan zalim, karena hukumannya sangat berat. Dalam firman yang lain Allah berfirman, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Wala taqrabu malal yatimi, janganlah kalian mendekati harta anak yatim illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang terbaik. Hatta yablugha asuddah, sehingga anak yatim itu sudah menjadi balik, sudah menjadi dewasa. Ada anak yatim yang ditinggal ayahnya dan dia masih kecil, dia tidak bisa mengurus hartanya. Kalau diserahkan, dia dapat warisan dari ayahnya. Mungkin pamannya atau saudaranya dititipkan uang itu, maka yang dititipkan harta anak yatim itu hendaklah dia menjaga amanah terhadap anak yatim itu. Termasuk jam'iyat, ya, organisasi-organisasi masyarakat, organisasi sosial yang dititipkan amanah untuk mengurus anak yatim itu pun mesti amanah menjaga harta anak yatim itu. Jamaah yang kami hormati, dibolehkan
Makan harta anak yatim dijelaskan dalam Al-Quran ini, wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Man kana ghaniyan, siapa di antara pemelihara anak yatim itu mampu, dia kaya nih, dia pelihara anak yatim dan dia orang kaya, Allah berikan kekayaan. Falyasta'fif, maka hendaklah ia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dia punya kekayaan dan dia pelihara anak yatim. Falyasta'fif, hendaklah dia pelihara dirinya, menjaga kemuliaan dirinya untuk tidak makan harta anak yatim itu. Allah berfirman, wa man kana faqiran, dan siapa yang memelihara anak yatim itu fakir, tidak ada harta, tidak ada uang, Allah berfirman, falyakul bil ma'ruf. Falyakul bil ma'ruf, maka bolehlah makan harta itu bil ma'ruf, tapi ada catatannya bil ma'ruf, sesuai dengan kepatutan, menurut yang patut, tidak berlebih-lebihan. Nah, jamaah yang kami hormati, inilah yang diajarkan oleh agama terhadap anak yatim. Jangan sembarang di dalam mempergunakan harta anak yatim. Fakulu waliyil yatim idza kana faqiran fa'akala min malhi bil ma'ruf. Siapa orang yang memelihara anak yatim dan dia fakir, maka boleh makan harta anak yatim itu, tapi bil ma'ruf. Itu pun sangat hati-hati, karena itu harta anak yatim, sesuai dengan kepatutan. Kalau memang dia sama sekali tidak ada penghasilan, seorang yang fakir, miskin, biqadri qiyamihi alaihi fi masalihi wa tanmiyati malihi, sesuai dengan kemaslahatan, dan juga untuk mengembangkan harta anak yatim itu, fala ba'sa alaihi, dibolehkan. Wa mazada 'alal ma'ruf, kalau melebihi itu semua, melebihi kepatutan, melampaui batas, sewenang-wenang, fasuhtun haram, maka itu adalah haram. Liqaulihi ta'ala, wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Siapa yang kaya, falyasta'fif, hendaklah dia menahan diri untuk tidak makan harta anak yatim itu. Wa man kana faqiran, dan siapa yang fakir, falyakul bil ma'ruf, dibolehkan untuk makan harta anak yatim, tapi dengan catatan bil ma'ruf, sesuai dengan kepatutan, tidak sewenang-wenang, tidak keluar batas, tidak berlebih-lebihan. Kalau itu dilakukan, maka zalim, itu adalah dosa besar. Wa fil akli al ma'ruf, ada 4 pendapat ini terhadap makna daripada makan harta anak yatim bil ma'ruf yang dibolehkan. Ahaduha wa fil akli bil ma'rufi arba'atu aqwalin. Ahaduha, yang pertama, al akhdhu ala wajhi al qardi, dia mengambilnya dengan qardun. Qardun itu loan, artinya dengan pinjaman lunak.
Jadi dianggap harta anak yatim itu dipergunakan sebagai pinjaman. Qardun namanya itu pinjaman lunak atau disebut dengan istilah loan. Itu pendapat yang pertama, memakan harta anak yatim dengan ma'ruf. Jadi dianggap sebagai pinjaman yang suatu saat dia harus kembalikan. Pinjaman mungkin untuk investasi, ya, untuk modal dan lain sebagainya. Begitu. Wasani, yang kedua, al-aklu biqadril hajah min ghairi israf. Makan sesuai dengan kebutuhan saja. Keperluannya sesuai dengan keperluan makan. Biqadril hajah, sesuai dengan sekedar kebutuhan aja. Jangan melihara anak yatim, mobil dibeli, rumah dibeli. Itu namanya keluar batas. Biqadril hajah, sesuai dengan kebutuhan saja. Ya, yang memang kebutuhan primer katakanlah. Itu pun kalau memang yang memelihara orang fakir. Kalau yang kaya, hendaklah dijauhkan harta itu, karena Allah sudah cukupkan dengan harta yang Allah berikan kepada dia. Faman kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Ini yang kedua. Ya, sesuai dengan hajah, keperluan saja, sudah. Tidak boleh berlebihan, sebab kalau berlebihan secara zalim diancam oleh Allah. Ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Yang ketiga, annahu akhadha biqadri idza amila lil yatimi amalan. Nah, dia boleh mengambil harta dari anak yatim itu biqadri idza amila lil yatimi amalan. Misalnya dia bekerja untuk anak yatim, ya, sejauh pekerjaan dia untuk anak yatim gitu. Idza amila biqadri idza amila lil yatimi amalan. Ya. Dia bekerja untuk anak yatim misalnya. Diambil sepatutnya. Nah, yang keempat, annahu al-akhdhu 'inda ad-darurah. Nah, dia mengambilnya kalau memang sudah darurat, emergensi, terpaksa betul. Dia mengambilnya, tapi itu pun dengan ma'ruf, dengan patutnya. Jamaah yang kami hormati, intinya adalah bahwa agar kita berhati-hati di dalam harta yang diamanahkan kepada orang yang memang diberi amanah untuk menjaga, memelihara anak yatim, dan anak yatim itu memiliki harta. Inilah 4 hal yang disampaikan oleh Ibnu Al-Jauzi di dalam tafsirnya, Tafsir Al-Jauzi. Bagaimana kalau nanti anak yatim itu sudah balik? Allah sudah berikan aturannya. Masih kecil, misalnya 3 tahun, ayahnya meninggal dunia, dia dapat warisan. Keluarganya yang ada yang diberi amanah, itu pun nanti diberikan harta anak yatim itu. Kalau masih kecil 3 tahun kan tidak mungkin, belum bisa dia mempergunakan harta. Maka keluarganya, saudaranya yang diamanahkan dipelihara. Nanti kalau dia sudah baligh, sudah dewasa, maka hartanya itu diserahkan. Selesailah sudah, ya, masa tanggung jawab yang diberi amanah itu. Kayyatasallam al-yatama amwalahum yalzamu syartani asasiyani. Ada 2 syarat pokok, ada 2 syarat utama. Wahuma, yang pertama al-bulugh ay an-naduju al-badani, yaitu sudah matang secara fisik. Itu yang pertama.
Ada kematangan secara fisik, artinya dia sudah mulai tumbuh dewasa. Ada kematangan secara fisik. Warus ay an-naduju al-aqli, sudah ada kematangan secara akal, sudah bisa berpikir, sudah bisa mulai memelihara uang itu. Begitu. Itu nanti bisa dilihat, bisa diuji anak itu kapan harta itu bisa diberikan kepada dia. Saat sudah matang secara emosional, matang secara fisik, matang secara akal. Artinya sudah bisa lah kalau diberikan uang itu dia sudah bisa menjaganya, tidak menghambur-hamburkannya. Bisa memanage uang itu. Sangat mulia orang yang memelihara anak yatim dengan catatan pemeliharaannya baik, ya. Allah janjikan melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau, ana wa kafilul yatimi fil jannah hakadha, wa asyara bis sababah wal wusta wa faraja bainahuma. Nabi bersabda, aku bersama dengan kafil al yatim, orang yang memelihara, orang yang merawat anak yatim, kata Nabi, hakadha. Nabi dekatkan telunjuknya dengan jari tengahnya, dan Nabi sedikit longgarkan sedikit. Wa farraja bainahuma, artinya begitu dekatnya nanti di hari kiamat orang yang memelihara anak yatim dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Fadilah, kemuliaan bagi orang yang memelihara anak yatim, bagi orang yang merawat anak yatim. Wallahu a'lamu bisawab. Karena sudah isya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.